Shalom sahabat OM Kersep Surabaya, kita jumpa lagi dalam podcast Buka Hati bersama saya Andika. Nah, kalau di episode pertama kita sudah bicara banyak dengan Wirawan dan Misaldi tentang pengalaman mereka baptis dewasa dan baptis bayi. Nah, kita akan di episode kali ini nih, kita akan lebih dalam lagi membahas kira-kira setelah baptis itu kita ngapain sih? Kita harus ngapain sih supaya iman Katolik kita itu tetap bertumbuh, ya. So jangan lupa stay tune terus. Jangan lupa juga like, subscribe dan share di podcast Buka Hati. Wir, kan jadi orang Katolik kan nggak hanya sebatas oke, baptis, udah aku Katolik gitu kan nggak seperti itu. Tetap kan setelah baptis what next nih gitu kan. Nah, kira-kira dari Wir sendiri yang tanda kutip newbie ya, tanda kutip apa nih yang dilakuin supaya tetap bertumbuh, imannya bertumbuh atau segala macam. Apakah dengan membuat katekisme klub ini itu adalah salah satu cara atau gimana? Kalau saya sih mungkin berangkat dari mindset dulu ya. Saya pikir sangat penting untuk setiap orang Katolik menyadari bahwa yang dicari pertama kali itu Tuhannya, bukan labelnya. Kalau misalnya kita terjebak pada ini saya bukan ngomong maksudnya memisahkan antara gereja Katolik dengan Tuhan Yesus ya. Tetapi perlu disadari bahwa yang pertama-tama yang kita sadari dan kita cari itu Tuhannya dulu. Enggak, kebalik, Tuhan yang nyari kita dulu. In my case, and I think in most cases juga seperti itu, Tuhan yang mendatangi kita dulu. Saya pikir dalam momen krisis seperti WIS ya, mungkin itu di US juga salah satu momen krisis hidup juga. Saya juga waktu itu mengalami krisis. Dan ya Tuhan bisa menggunakan semuanya, termasuk menggunakan krisis untuk membuka jalan masuk ke dalam hati kita gitu. Dan itu yang istilahnya saya sampai hari ini saya merasa, oh iya, mungkin kebanyakan orang merasa atau mungkin ya banyak orang yang merasa saya cuma labelnya Katolik doang karena saya melihat gerejanya dulu atau saya melihat labelnya dulu, bukan Tuhannya dulu gitu loh. Nah, setelah melihat Tuhannya dulu, baru kita tahu oh bahwa gereja Katolik itu extension dari Jesus gitu loh. Dan itu satu kesatuan gitu. Baru kita tahu what to do next gitu. Logikanya adalah saya ke gereja untuk bertemu Tuhan karena saya sudah disapa Tuhan dulu dan saya mau punya relationship dengan Tuhan. Bukan ya karena saya Katolik jadi saya datang misa seperti itu. Nah, setelah punya mindset seperti itu akan terjadi secara natural sih saya pikir ya. Kalau kita punya relationship dengan seseorang, entah itu teman, sahabat, orang tua, pacar, secara natural kita akan mau tahu tentang orang itu. Saya akan mau tahu dia itu siapa, saya akan mau tahu apa saja yang dia lakukan. Maksudnya kita kalau mau kenal dengan orang kita bisa tanya misalnya Ko Andika gitu ya. Ko Andika gimana sih orangnya gitu, suka apa sih dan lain-lain. Tapi saya juga bisa tanya orang lain gitu untuk melihat sisi lain dari Ko Andika itu seperti apa. Ko Andika pernah ngapain aja seperti itu. Sama juga dengan ya kita punya relationship dengan Tuhan. Kita punya doa, kita punya devosi, dan itu kita bisa lakukan. Bahkan tidak perlu harus nunggu baptis gitu loh. Ketika kita merasa bahwa kita pengen punya relationship dengan Tuhan, mau itu belum dibaptis, kayak mau itu sudah dibaptis, kayak I think we will do that. Bahkan kita akan mencari gitu, apa saja yang bisa kita lakukan. Dan kita akan mencari apa yang Tuhan sudah lakukan. Siapa itu dari orang lain. Melalui siapa? Melalui Bapak Gereja, melalui ajaran Gereja Katolik, melalui ya Romo atau siapapun itu yang kita bisa cari gitu. Jadi secara alami kita akan mencari tahu gitu ketika kita punya relationship itu. Gali semakin dalam gitu ya. Jadi pertanyaan apakah yang harus dilakukan setelah baptis? Ya apa yang sudah kita lakukan sebelum baptis mungkin. Iya kalau orang dewasa gitu. Kalau misalnya baptis is ya udah kita udah baptis tapi relationship comes first, right? Kayak gitu. Ibaratnya ya dengan dibaptis itu kita benar-benar sah dimeterai sebagai seorang Katolik gitu. Tapi apa yang kita lakukan sebelum dan sesudah baptis ya jalan aja terus gitu. Dan gereja Katolik punya banyak sekali kekayaan sih ya, maksudnya yang bisa membantu kita memperdalam relationship itu tadi. Tinggal mau pilih stylenya apa. Yang pasti yang menu wajibnya ya sakramen ya kan. Itu udah pasti itu.
kita punya kitab suci juga, kita punya ajaran gereja untuk kenal dan tahu apa yang Tuhan lakukan gitu. Dan kita juga punya devosi, adorasi, kita punya rosario dan lain-lain untuk mendekatkan diri secara personal kepada Tuhan. Ya. Oke, Wir, kan ada anggapan nih, mungkin Wis juga pernah dengar ya, sebuah anggapan bahwa orang yang baptis dewasa itu lebih militan daripada orang yang baptis bayi. Pernah dengar nggak, Wis? Gimana nih, tanggapan kalian berdua gimana nih? Nggak terasa dari tadi panas ya. Saya kepanasan loh. Halo di belakang kepalanya itu besar banget. Ada kan anggapan, pernah dengar kan pasti yang Wis, gimana tanggapannya? Menurut saya itu tanggapan yang normal dan ya tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Dalam arti kayak tadi saya udah jelasin bahwa memang realitanya banyak orang yang baptis bayi itu yang tidak mengalami proses transisi tadi, sehingga imannya secara rohani, kedewasaan imannya itu masih anak-anak. Karena apa? Karena ya entah satu atau alasan yang lainnya yang kita nggak tahu, dan kita bukan untuk menghakimi orang-orang tersebut karena kita nggak tahu latar belakangnya. Tetapi kenyataannya adalah mereka memang imannya hanya sesuatu yang diberikan, yang mereka terima, ya bukan yang mereka pilih gitu. Jadi kenapa kok yang baptis dewasa bisa lebih militan, bisa lebih mungkin militan dalam arti ingin berbagi kabar sukacita yang mereka rasakan atau pengalaman rohani yang mereka rasakan, karena ya ini buah dari keputusan mereka sendiri gitu. Mereka ini buah dari apa yang mereka rasakan, apa yang mereka terima sekarang adalah buah dari hasil renungan mereka, hasil mereka memilih-milih, hasil diskresi mereka, dan mereka akhirnya memilih ini dan ternyata benar. Dan menurut saya justru kita harus bersyukur bahwa mereka ada orang-orang seperti itu di dalam gereja. Contohnya misalnya seperti Scott Hahn, ya kan, dan banyaklah tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh besar maupun juga yang tokoh-tokoh atau orang-orang di sekeliling kita yang baru dibaptis dewasa dan mereka mau berbagi. Menurut saya itu bukan suatu hal yang negatif, pandangan yang negatif, tetapi satu hal yang kita syukurin. Kenapa? Karena tujuan utamanya kan bukan pertarungan antara baptis bayi atau baptis dewasa. Betul. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kerajaan surga. Ya. Dan kalau ada orang yang baptis dewasa yang bisa mengisi peran itu, ya itu sesuatu yang perlu kita syukurin gitu. Tetapi kalau ada orang, apakah semua orang baptis dewasa seperti itu? Saya rasa juga tidak. Saya terlibat dalam pelayanan di gereja, pelayanan katekumen di gereja, dan beberapa case melihat bahwa orang dibaptis hanya untuk karena mau menikah. Ya itu juga, benar. itu juga realita gitu. Itu juga realita bahwa banyak orang yang mau dibaptis yang ketika kelas katekumen ya nggak terlalu memperhatikan, ya hanya sekedar formalitas. Ya itu juga ada gitu. Jadi makanya tadi saya bilang benar tapi tidak selalu benar, salah tapi juga tidak selalu salah gitu. Dalam arti yang untuk baptis bayi ya, bahwa semua yang baptis bayi itu tidak militan. Nah itu juga menurut saya kurang tepat gitu. Jadi anggapan itu ada benarnya tapi tidak selalu benar. Kalau saya malah seharusnya sih ya pertanyaannya itu dibalik paradigmanya. Jadi kita sebenarnya bukan mempertanyakan apakah orang yang baptis dewasa itu lebih militan, tapi mestinya pertanyaannya adalah apa yang orang-orang yang sudah militan ini lakukan untuk membawa orang-orang yang istilahnya belum bangun gitu. Jadi sebenarnya baptis dewasa ataupun baptis bayi pasti adalah orang-orang yang istilahnya sudah bangun ya, yang sudah awakening seperti saudara Wis di sini ya, sudah terbangun gitu. Dan pasti ada banyak sekali orang di luar sana, entah terlepas dari dia baptis dewasa atau baptis kanak-kanak gitu. Jadi pertanyaannya sekarang sebenarnya daripada fokus ke kenapa yang baptis anak ini kurang militan, lebih baik kita bertanya apa orang-orang yang sudah awake ini, yang sudah bangun ini, yang sudah punya relationship dengan Tuhan, ini apa yang bisa dilakukan untuk membawa mereka yang belum bangun ini untuk ikut bangun gitu. Seperti itu sih, itu yang lebih penting gitu.
Malah mungkin ini ya yang salah satu yang apa sih ya, yang bisa kita contoh dari gereja saudara-saudara kita yang lain gitu. Karena yang terjadi di sana itu adalah mereka nggak bingung untuk masalah kenapa ya yang umat-umat yang lama ini kok nggak glembosi misalnya, kurang bersemangat. Sedangkan yang baru masuk ini bersemangat. Enggak. Mereka lebih fokus bagaimana orang-orang yang istilahnya sudah membangun relationship dengan Tuhan, yang sudah punya semangat ini, bisa menjaring jiwa. Kan istilahnya gitu ya, mereka menjaring jiwa, membawa keselamatan jiwa gitu. Entah itu buat anggota yang lama maupun untuk yang baru. Gitu. Iya, Gak peduli sudah dibaptis di gereja lain atau enggak. Oke, jadi itu anggapan yang ini ya, yang Itu anggapan yang dalam tanda kutip manusiawi. manusiawi ya. Karena kita terbiasa melihat atau mengukur sesuatu berdasarkan lamanya. Yes, benar. Dalam senioritas ya. Senioritas Ya, gitu Iya, kan. ya, senioritas. Yang lama ada ekspektasi lah, ada ekspektasi yang lama itu ekspektasinya seperti apa, yang baru itu ekspektasi seperti apa, dan akhirnya mungkin juga ada pengalaman misalnya kayak, oh ini anak baru kok tiba-tiba udah ceramah, Udah di gitu, podcast. udah jadi- Saya maaf ya. gitu. Jadi kayak Saya gitu. juga maaf. Itu mungkin bagi orang yang memandang dari segi manusiawi mungkin ada merasa sedikit ketidaknyamanan. Kayak merasa, loh ini kan dia baru kok dia seperti ini gitu. Padahal seharusnya kita melihat ini tidak ada yang salah gitu. Tidak ada yang yang menjadi hal yang negatif lah dari hal itu, karena Iya. goal kita tetap satu, itu tadi goal kita adalah membangun kerajaan Allah. Justru malah kita seharusnya kita malah merefleksikan diri, apa yang membuat dia yang baru aja Ya. tapi udah bisa seperti itu, sedangkan saya yang udah dari lama kok saya rasanya biasa-biasa aja kayak ini. Apa yang ya biasalah, kita kalau dalam dunia pekerjaan pun kan kita udah kerja lama puluhan tahun, ada Anak-anak fresh graduate masuk, kita bisa merasa tersaingi, tapi kita juga bisa melihat kayak ada perspektif baru apa nih yang mereka bawa untuk pekerjaan kita. Betul. Ada insight apa, sudut pandang baru. Kadang kalau kita udah mengerjakan sesuatu yang begitu lama, yang udah rutinitas, kan hal yang dulu spektakuler udah jadi biasa-biasa aja gitu kan. Betul. Sedangkan yang baru ini mungkin bisa mengingatkan kita. Jadi bisa aku suka banget yang kayak Wirawan bilang tadi sih. Jadi bisa saling mengisi. Iya. Yang betul, baru saling bisa mengisi yang lama juga bisa mengawasi atau memandu yang baru gitu. Jadi saling melengkapi, dan ini adalah suatu kekayaan rohani dari gereja kita, atau dalam kita sebagai satu gereja, sebagai satu tubuh, adalah di mana kita yang lebih membantu yang kurang, dan yang kurang bisa terbuka kepada memiliki kerendahan diri, kerendahan hati untuk mengakui kekurangannya, Iya. dan juga mulai mencari bagaimana saya bisa bertumbuh. Dan itu dua hal ini adalah hal yang bisa saling menumbuhkan suatu kebajikan lah, suatu virtue di dalam dua pribadi itu, baik yang baru maupun yang sudah lama baptisnya. Kayak inilah sama-sama naik tangga ke surga kan. Kadang-kadang kita capek terus ada yang lebih cepat gitu. Bantu tarikin dong gitu. Betul. Terus gantian ntar waktu kita yang bisa lari, kita yang tarikin orang lain gitu. Jadi it's not a competition actually. Iya. Ya kita sama-sama betul. bareng di sana. Betul. Ya, tadi Wis bilang kerendahan hati itu susah loh, Wil. Oh Bener nggak sih? Iya. Enggak. Ini kan masternya nih. Iya, Dari tadi kan masternya ya. Saya juara rendah hati satu terus tadi kan. dia terus. Juara satu Luar lomba biasa melanggar dia. perintah Allah gitu. Very humble person. Ya, ini dua orang hebat nih, hebat. Dua-duanya ada lingkarannya tuh di atasnya tuh ya. Oke, Wis. Kan pasti kalau saya nih dulu ya Wis ya, di mana saya baptis bayi, kemudian saya juga nggak pernah belajar, ya given ya, maksudnya iman itu given dari orang tua, terus saya cari-cari sendiri, pada akhirnya ikut teman, dan ya actually pernah tanda kutip melirik nih, wah gedung sebelah enak nih, lebih hidup, terus kadang juga ini yang dirasakan juga sama teman saya saat ini ya, dan mungkin juga banyak orang yang seperti itu ya. Gedung sebelah lebih ramah nih, gitu, lebih cheerful, lebih mau menerima kita gitu kan. Pada akhirnya di saat seperti itu saya merasa, wah kayaknya boleh juga nih. Ya. Bener nggak sih ini yang dikasih ke saya ini iman Katolik gitu kan?
bisa nggak sih saya nih coba deh geser deh gitu. Nah, itu kan pasti sesuatu yang ya I don't know, mungkin ada Sering. orang ya, Betul. ada banyak mungkin ya yang merasakan hal yang seperti itu ya. Betul. Saya nggak tahu apakah Wis pernah atau tidak, tapi andai kata pernah, gimana sih Wis untuk apa ya menanggulanginya? Oke. Pernah nggak sih sebelumnya? Kalau aku pribadi, ya puji Tuhan, aku tidak pernah berada sampai pada titik di mana aku ada alasan yang cukup kuat untuk melirik. Oke. Ya, paling deket ya kalau lagi deketin cewek dulu. Oh iya, Menarik. itu setuju. Dikasih Jadi nasi goreng loh kalau pas lagi ngesel. Jadi kalau Sangat lagi tertarik. deketin orang yang mungkin non Katolik ya kan, Iya. entah itu Buddha, Iya, atau Kristen ya kan, ya itu the closest thing dalam pengalaman saya untuk melirik agama lain, entah itu Kristen ataupun Buddha. Tetapi kalau sampai sudah tahapan niatan itu jujur belum pernah. Kenapa? Karena kayak yang tadi Wirawan juga udah sempat mention di awal, iman kita ini berlandaskan pada kebenaran. Ya, kita mengimani sesuatu, yang kita imani ini adalah sesuatu yang benar. Ya. Iya. Itu prinsip utama dalam memilih agama. Ya. Iya. Kalau kita mau memilih agama, kalau kita mau mengimani sesuatu, kita harus mengimani apa yang kita imani itu adalah sebagai sesuatu yang benar. Karena Betul. kalau kita udah tidak mengimani bahwa itu yang benar, pertanyaannya ngapain kita mengimani hal itu gitu kan? Jadi paling tidak logikanya, logically speaking, kita mau mengimani sesuatu ya kita harus mengimani bahwa hal itu adalah benar. Yes. Sehingga sekarang pertanyaannya adalah mana yang benar? Apakah ada satu yang benar dan yang lain, berarti kalau ada satu yang benar, apakah yang lain tidak Salah. benar? Iya. Nah, itu yang harus kita cari pertanyaan itu. Apalagi kalau kita mau melirik gedung sebelah, tetangga sebelah, atau toko sebelah. Nah, prinsipnya kembali lagi, kenapa kok aku bilang landasannya itu adalah kebenaran? Kenapa? Karena kebenaran itu tidak bergantung pada perasaan. Oke. Kebenaran itu tidak bergantung pada perasaan. Tapi apa, Wis? Ya, kebenaran itu sendiri ya kita harus cari tahu. Apakah ini benar-benar benar ketika aku merasa happy, ini tetap benar. Ketika aku merasa sedih, ini tetap benar. Jadi kebenaran itu bukan sesuatu yang tergantung pada Suasana hati ya. emosiku ketika aku datang ke gereja ini, aku rasanya apa ya? Rasanya happy. Kalau aku datang ke gereja ini kok aku rasanya aduh kok kurang serk ya. Kalau kita bergantung pada emosi itu, kita harus bertanya lagi, apakah kebenaran itu benar-benar kebenaran yang objektif gitu, atau kebenaran itu hanya kebenaran yang subjektif, yaitu itu tadi kebenaran subjektif hanya benar buat aku, tapi bisa tidak benar untuk orang lain. Kalau kamu nyaman dengan hal itu, ya aku nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau aku cuma mau mengajukan pertanyaan, kalau kamu yakin apa yang kamu yakini benar, tapi orang lain bisa meyakini itu salah, dan apa yang membuat kamu benar-benar yakin yang benar aku atau dia? Iya. Kalau dia benar, berarti aku salah. Ngapain aku imanin? Gitu kan? Jadi kebenaran itu kalau kita mau memilih agama, kita mau memilih agama, kita harus cari agama mana yang mengajarkan kebenaran yang objektif. Kebenaran yang tidak bergantung pada emosi seseorang, tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada waktu. Ya, jadi di sini kita udah bisa mulai melihat rekam jejak historis gereja Katolik, which is ini salah satu-satunya institusi yang bertahan 2000 tahun lebih sampai sekarang. Ini sudah suatu testimoni akan kebenaran yang diajarkan atau dibawa oleh gereja Katolik itu. Ya kita bisa ngomong ini panjang, tapi intinya itu tadi sih. Kalau aku bilang, kalau kita mulai melirik-lirik gereja sebelah, motivasi kita pasti 90% lebih lah. At least di tahap awal adalah karena emosi. Karena kita merasa di sana lebih nyaman, di sana aku lebih disapa, di sana aku lebih ini.
Kalau kita menggunakan prinsip itu, kita memilih agama itu sama seperti kita lagi mau beli es krim. Oh, rasa ini enak, rasa ini enak gitu kan. Es krim Häagen-Dazs adalah es krim yang paling enak buat aku misalnya, karena aku paling suka rasanya. Tetapi itu kan hanya buat aku. Buat Wirawan mungkin enggak. Wirawan mungkin suka merek yang lain. Andika mungkin suka merek yang lain. Jadi itu kebenaran yang objektif. Saya milih es krim ini karena ini paling enak buat aku. Gak bisa. Kita milih agama itu harus kebenaran yang objektif, seperti kita milih obat. Iya. Kita milih obat, kita tahu obat ini komposisinya apa, fungsinya apa, efeknya apa. Itu kan kalau dalam dunia ilmu pengetahuan itu kan kebenarannya, objektifnya. Obat ini fungsinya untuk sakit perut. Rasanya pahit, nggak enak diminum, tapi ini kebenarannya. Jadi kalau saya lagi sakit perut, meskipun nggak enak, ya saya harus minum obat itu karena saya tahu itu kebenarannya. Meskipun saya tidak merasakan sukacita di situ, saya tidak merasakan ada saya rasa manis di obat itu, tetapi obat itu benar karena dia memang memberikan efek yang seperti itu gitu. Itu prinsip dalam memilih agama. Jadi bukan bergantung pada emosional perasaan, karena kalau kita bergantung pada perasaan, saya jamin di gereja yang baru atau di gereja sebelah atau di agama yang lain, kamu juga pasti akan mengalami hal yang negatif juga. Dan gak mungkin smooth sailing, hal itu akan di atas terus lah istilahnya. Pasti akan ada pengalaman-pengalaman yang membuat kamu bertanya. Dan kalau kamu bertanya lagi, ya kamu akan going on the cycle itu endless gitu. Gak akan berhenti, gak akan berujung, karena ya akan pindah-pindah terus. Jadi kalau kita mau milih agama, kita harus anchor, kita harus punya fondasinya pada kebenaran yang selalu benar dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Iya, betul. Karena kalau tadi Wis bilang itu kalau memilih berdasarkan emosional, di tempat yang baru pun akan ada satu titik yang itu akan terjadi kembali. Betul. Seperti deja vu ya, cycling gitu ya. Betul. Dan sebenarnya kalau misal diamatin ya, ini sharing dari teman-teman saya juga yang beberapa yang Katolik lalu pindah. Kebanyakan sebenarnya kalau misalnya dicermatin alasannya selalu pusatnya di saya. Kenapa kok pindah? Iya, aku di gereja itu lebih berkembang. Aku disapa di gereja itu. Kayak senternya adalah saya. Seperti itu. Dan sebenarnya kalau mau nambahkan sedikit dari Wis ya, banyak ini juga apa-apa, Wir. Tapi bukannya itu manusiawi, Wir? Itu manusiawi. Tapi kan kita nggak berhenti jadi manusia. Tuhan Yesus kan menjelma jadi manusia supaya kita menjadi anak Allah. Yes. Aduh, apa sih? Malu saya ngomongnya. Tapi gini, sharing sedikit dari perjalanan saya pribadi ya, dan saya pikir cukup terhubung dengan punya Wis juga. Tadi kan saya juga bilang bahwa Tuhan kemanapun itu sumbernya, sekalipun saya nggak suka, tapi sumbernya di situ, saya akan pergi ke sana gitu. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa kita harus memisahkan antara yang bisa dibilang kandungan obatnya apa, kebenarannya apa, ajarannya apa, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut ajaran itu gitu. Kan ada juga ya orang-orang yang memilih pindah ke gereja lain atau ke agama lain karena orang yang di gereja itu, misalnya orang-orang dari gereja Katolik ya, tidak memberikan teladan yang baik gitu. Dan itu kenyataan yang relevan sampai sekarang. Bagaimana kita bisa menyikapi misalnya rohaniawan yang melakukan pelecehan seksual. Bagaimana kita bisa menanggapi anggota dewan paroki yang kok sentimen sama gue, programnya nggak di approve misalnya. Iya. Misalnya dari gimana? Karena di kitab suci sendiri jelas dia ngomong bahwa Petrus mengajarkan bahwa orang tidak bersunat dan orang bersunat sama saja di hadapan Allah, ya kan? Itu ajaran. Ya. Tapi bahkan dia sendiri juga bisa melakukan kesalahan ya, perbuatan di mana dia ya memisahkan diri dari orang yang tidak bersunat gitu. Ya. Seperti itu ya, maksudnya human error dengan teachings. Nah, yang dikejar seharusnya adalah kebenaran itu yang tadi Wis bilang. Teachingsnya apa gitu. Kalau saya pribadi waktu itu pergumulannya adalah ya karena saya sudah yakin dengan Yesus ya, saya tidak memusingkan Yesus itu manusia, cuma nabi atau dia itu Tuhan. Maaf ya, saya belit. Jelas belak-belakan ngomongnya di sini. Cuma nabi atau memang Tuhan gitu ya. Saya nggak pusing itu lagi karena ya dia udah datang personally ke saya gitu. Tapi pertanyaannya adalah which church gitu.
banyak orang ngomong bahwa ya yang penting kan sama-sama Yesus ya gitu. Tapi Yesus yang mana? Yesus yang mengajarkan kalau mau berkumpul bersama gereja itu di hari Sabtu kayak Adventis, atau yang hari Minggu kayak gereja lain. Gereja yang mengajarkan kalau baptis dewasa aja nggak perlu baptis anak-anak seperti baptis atau anak baptis, atau gereja yang baptis bayi boleh. Gereja yang mengajarkan bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus, atau enggak itu cuma simbol aja. Itu kan akhirnya jadi mau ikut Yesus, ayo Yesus yang mana? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Nah, ketika kita sampai pada situ, akunya akan hilang. Gitu. Karena aku nggak lagi memikir bahwa aku akan berkembang di gereja itu. Enggak, aku akan mencari apa yang Yesus ajarkan dulu. Apa yang diajarkan oleh penerus-penerusnya Yesus itu, para rasul dan penerus dari mereka. Dan itu yang saya cari dulu. Honestly speaking, dulu waktu awal saya mau masuk Katolik, saya agak anti dengan ajaran tentang Paus. Ya, Paus sebagai penerus Petrus dan istilahnya wakil Kristus di gereja di dunia ya gitu. Jadi, Yesus ya Yesus, kenapa sih pakai manusia? Seperti itu dulu pikiran saya gitu. But that's the fact. Yesus mengajarkan seperti itu dan dia memang menginginkan ada wakil di dunia ini, yaitu para paus dan penerusnya itu. Ya saya belajarin gitu. Sama seperti istilahnya apa ya, ada apalagi yang waktu itu ya, baptis bayi dulu juga kayak a little bit questioning ya. Karena kan bayi belum bisa memutuskan ya. Saya yang baptis dewasa. Betul. Ya pribadi saya bisa memutuskan gitu. Bayi gimana? Kan itu pemaksaan kayak ibaratnya gitu. Ada statement yang seperti itu memang ya. Enggak demokrasi nih gitu. Tapi saya belajar seperti Santo Agustinus, crede ut intelligas, intelligere ut credas. Saya percaya dulu, mengimani dulu, percaya dulu untuk aku bisa mengerti. Dan ketika aku mengerti, aku akan semakin mengimani. Seperti langkah kaki gitu loh, kiri kanan, tapi selalu mulai dari mengimani dulu gitu. Sembari aku mengimani, saya percaya seperti itu. Dan ternyata benar gitu bahwa ditunjukkan. Ya saya nggak ngerti, saya tanya Tuhan dong, Tuhan tolong dong, kenapa dulu diajarinnya seperti ini gitu. Kan nggak make sense. Oh ternyata make sense. Misalnya contohnya yang kasus baptis bayi. Pembaptisan itu bukan sekedar lu sah jadi orang Katolik gitu, tapi ada daya supernatural di balik itu. Di mana dosa dihapuskan, di mana memang seorang individu itu mau dia bayi mau dewasa itu diterima sebagai anak Allah gitu. Jadi amit-amit jabang bayi ya, habis dibaptis bayinya meninggal gitu, oke. Dosanya udah dibersihkan gitu. Kalau misalnya kita tahu bayi kita bakal misalnya habis lahir terus ada kelainan jantung nih gitu, nggak apa-apa ntar dewasa juga sembuh-sembuh sendiri, kan nggak mungkin kan? Kita pasti cari gimana ngobatinnya, gimana kita cari bisa transplant jantung nggak gitu. Sama, cuman ini realitanya adalah rohani, dosa. Dan kita tahu bahwa dengan pembaptisan itu dibersihkan. Why not? Why don't we give the best to our children kalau misalnya. Nah, maksudnya ada stepnya gitu. Mengimani lalu saya mengerti gitu. Seperti itu. Wow, luar biasa. Oke. Ya ini pertanyaan buat berdua nih, Wis dan Wir. Ya, kalian berdua ini kan kalau orang netizen bilang kan pegiat media sosial. Oh dia. Pegiat media sosial. Oke. Kalau saya korelasikan dengan ya sekarang kan banyak anak muda ini yang lebih suka lihat yang joget-joget daripada lihat yang berbau rohani gitu kan. Kira-kira apa sih yang membuat seperti itu? Pernah kepikir nggak? Kenapa ya mereka ini lebih suka joget-joget gitu? Nah, apakah dengan ketika hal ini yang terjadi, situasi ini yang terjadi, apakah itu ada korelasinya dengan kalian berdua membuat sebuah account yang rohani ya itu? Gimana Wis? Sebenarnya ini sekali lagi hal yang wajar, hal yang manusiawi dan kita juga harus tahu bahwa memang orang kalau kita ngomong dalam konteks sosial media ya, tujuan pertama orang bermain sosial media atau masuk ke sosial media adalah untuk entertainment. Itu udah that's the fact gitu. Bahwa memang sosial media adalah sarana untuk sarana hiburan, entertainment. Orang nggak buka sosial media untuk baca katekese. Orang nggak buka sosial media untuk baca kitab suci atau baca tulisan yang berat gitu. That's the fact gitu. Jadi kalau kita sebagai penggiat sosial media, kita mau atau teman-teman yang melayani di paroki,
sebagai komsos ataupun di komunitas untuk mengelola akun sosial media, kalau Anda membuat konten dengan pikiran orang akan buka Instagram untuk baca tulisan yang segitu panjangnya, then you are in the wrong game gitu. Kamu di ruang yang salah gitu. Karena memang sosial media tidak dibentuk untuk itu gitu. Jadi memang kita harus tahu, kita istilahnya kita numpang di kapalnya Instagram. Ya kita harus tahu Instagram tujuannya seperti apa, konsepnya seperti apa. Ya kita mau tidak mau harus menyesuaikan, bukan menyesuaikan ajaran lo ya. Jadi bukan ajaran gereja yang akhirnya terlalu terlalu di-dilute, terlalu diencerkan sehingga bisa menarik orang, which is ada yang menggunakan prinsip seperti itu, strategi seperti itu ya ada, dan itu ya cukup bisa menarik minat ya, misalnya joget-joget tadi ya kan, banyak bahkan ya mohon maaf ya kalau nanti yang nonton ini, tapi banyak biarawan-biarawati Romo-Romo juga menggunakan prinsip yang sama, menggunakan strategi yang sama dengan joget-joget, dengan menggunakan hiburan, which is aku nggak punya problem dengan itu, karena setiap orang bebas memilih strateginya, ya kan. Jadi karena memang itu tujuannya sosial media adalah untuk hiburan tadi. Jadi mereka berpikir dengan menghibur, dengan joget-joget atau dengan ini mereka bisa menarik, which is good gitu. Kalau aku pribadi, aku tidak mengambil jalan itu. Ya, aku tidak mengambil jalan itu. Aku mengambil dari studi riset membandingkan akun-akun Katolik yang cukup sukses, yang cukup berkembang di Amerika ataupun di luar negeri. Aku melihat bahwa satu prinsip yang bisa kita gunakan untuk pelayanan digital itu ada 3. Keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Orang di sosial media mereka pasti tertarik melihat yang indah-indah. Baik dari segi foto, segi desain, tampilan, mereka suka lihat yang indah. Itu menarik mata, ya kan? Mereka juga akan save, mereka akan share, mereka akan repost, mereka akan bagikan link di grup WA, komunitas dan lain-lain kalau pesannya baik. Kalau pesannya baik. Jadi itu harus ini ujung tombaknya. Harus indah secara tampilan dan pesannya harus baik. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Sebenarnya ini yang menjadi fondasi, harus benar. Kebenaran. Nggak boleh dibuat-buat benar ya. Karena karena kebenaran ini adalah tanggung jawab moral dari si pembuat konten. Kalau yang kita buat ini sesuatu yang tidak benar, ya kita akan bertanggung jawab untuk hal itu gitu. Jadi moral ya. Benar. Jadi kalau keindahan dan kebaikan itu untuk audiensnya yang melihat, tapi kebenaran ini adalah tanggung jawab kita. Kebenaran itu dalam arti apa? Dalam arti kalau kita bikin konten, ya kita harus punya referensinya. Kita harus tahu ini sumbernya di mana. Kan kebenaran itu kan bukan hanya kebenaran secara saintifik ya, tapi kebenaran juga. Oh ini loh ada dokumen pendukungnya. Oh ini dokumen yang udah diajarkan gereja secara resmi. Jadi apa yang kita berikan bisa kita pertanggungjawabkan jika ada orang yang bertanya. Seperti itu. Jadi kalau aku pribadi menggunakan 3 prinsip itu. Bagaimana kebenaran tadi bisa aku kemas dengan baik supaya mudah dibaca dan dilihat dengan indah, dan itu menarik perhatian orang. Jadi 3 prinsip itu yang aku gunakan di Jejak Kudus, dan ya puji Tuhan sudah 2-3 tahun kita terus berkembang dalam arti followersnya terus bertambah, engagementnya juga cukup baik. Jadi aku cukup mengencourage buat teman-teman yang lain OMK yang memang punya talenta, yang memang punya minat di bidang sosial media untuk mencoba menggunakan 3 prinsip tadi: keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa nih langsung follow ya Jejak Kudus sama Canisius Catechism. Oke. Wis sedikit aja nih karena waktu kita juga udah mepet. Apakah dengan membuat account konten Jejak Kudus ini, apakah ini memang ada tujuan dari Wis untuk dulu aku nggak pernah dapet nih pelajaran Katolik, aku harus cari sendiri. Nah,
Sekarang adalah tanda kutip revenge-nya, pembalasan Wish terhadap momen itu. Ya mungkin bukan revenge tapi lebih kayak payback lah. Payback, ya. Payback, pay forward lebih tepatnya. Pay forward bahwa dulu aku harus mencari sendiri, membaca. Terutama kalau kita ngomong dalam konteks iman Katolik, sumber daya resources yang kita miliki dalam bahasa Indonesia itu masih cukup terbatas dibandingkan yang tersedia dalam bahasa Inggris. Sehingga aku melihat bahwa Jejak Kudus ini sebagai sumbangsih, kontribusi kecil yang bisa saya lakukan untuk membantu teman-teman yang mungkin kurang fasih berbahasa Inggris, yang mungkin kurang susah untuk membaca buku dalam bahasa Inggris, yang bukunya panjang, bukunya tebal. Saya berkontribusi sedikit untuk misalnya memberikan rangkuman, memberikan sedikit teaser the here and there, supaya teman-teman kalian nggak perlu ya, kalau mau baca bukunya lebih bagus karena saya juga selalu cantumin sumbernya. Iya. Jadi kalau teman-teman yang pengen baca sendiri bukunya silahkan, tapi kalau Anda nggak punya waktu bisa follow Jejak Kudus untuk mendapatkan sedikit cuplikan dari random sih. Jadi dari sebenarnya apa yang saya bagikan itu adalah buku yang saya baca. Jadi kalau Jejak Kudus itu beda dengan akun-akun Katolik yang biasanya hari ini hari raya Santo apa, besok peringatan apa gitu. Jadi ngikutin kalender liturgi. Kalau Jejak Kudus itu campur aduk sih, gado-gado. Karena konten satu dengan yang lain itu bisa lompat-lompat. Ya. Kenapa? Karena saya juga baca bukunya lompat-lompat. Hari ini baca buku apa, ada satu paragraf yang menarik, oke, bikin jadi konten. Besok baca buku apa, ada satu paragraf menarik, bikin jadi konten. Oke. What Wisaldi cooks. Ya. Oke, ini yang namanya berbuah ya, teman-teman ya. Yeah. Jadi kebaikan tuh nggak disimpan sendiri tapi harus dibagikan gitu ya. Oke. Thank you banget Wirawan dan Wisaldi. Ya, terima kasih udah waktunya disempetin ke sini, udah banyak ngobrol, banyak sharing, banyak insight, dan teman-teman sahabat OMKers, Sep Surabaya, jangan lupa sekali lagi follow Jejak Kudus, akunnya apa? Jejak Kudus? Jejak.kudus, jejak.kudus. Jejak.kudus. Kalau Wir? Canisius Catechism Club. Oke, kalau aku udah follow sih ya. Aku udah follow, oke, thank you very much ya, Tuhan memberkati. Oke, sahabat OMK Sep Surabaya, menjadi Katolik dan tetap setia pada Yesus hingga akhir memang nggak gampang, ya kan? Terus belajar berakar dan bertumbuh dalam Kristus, sehingga kita dapat berdiri teguh dalam menghadapi aneka tantangan. Selalu ingat bahwa setiap kita memiliki misi penting, yaitu membawa Kristus ke dalam dunia kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang, serta berkat bagi orang lain. Oke, saya Andika, kita jumpa lagi dalam podcast Buka Hati di episode yang mendatang. Shalom.